Agung, Bandung, Medan, Jogja, Bangka Belitung, Banten, Kendari, dan tentunya Jakarta, dan ada juga yang dari New York. Ini jauh-jauh sekali. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Kami sangat menghargai keinginan Bapak dan Ibu untuk mengikuti acara webinar ini yang merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan Dies Natalis yang ke-60 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Adapun yang menjadi tema dalam Dies Natalis ke-60 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia ini adalah peran psikologi dalam mempersiapkan keunggulan generasi penerus melalui pembangunan karakter. Oleh karenanya, dalam webinar hari ini bertopik bangun karakter anak melalui coaching, Bapak dan Ibu akan mendapatkan manfaat dan juga kiat-kiat mengenai pembangunan karakter anak ataupun siswa didik Bapak dan Ibu. Selanjutnya, mari kita simak terlebih dahulu tata cara webinar kita hari ini. Untuk dapat dipahami oleh semua peserta, Bapak dan Ibu, saat ini fungsi audio pada perangkat elektronik yang Bapak dan Ibu gunakan telah kami set dalam posisi mute. Hal ini dengan maksud untuk menjamin kelancaran proses pemaparan materi oleh narasumber. Namun demikian, apabila selama pemaparan materi nanti Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu menyampaikannya melalui fasilitas Q&A. Saya ulangi, melalui fasilitas Q&A. Mohon tidak menggunakan fasilitas chat. Dalam penyampaian pertanyaan nanti, apabila cukup banyak peserta yang menyampaikan pertanyaan, kami akan berusaha untuk memaksimalkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan apabila diperlukan kami akan mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan tersebut agar waktu yang tersedia untuk kita membahasnya dapat kita maksimalkan. Selanjutnya mari kita lihat agenda webinar kita hari ini. Kita akan awali dengan perkenalan. Dalam sesi perkenalan, kita akan lakukan dengan singkat. Lalu selanjutnya kita akan lanjut dengan pemaparan materi oleh narasumber. Mungkin akan memakan waktu sekitar 25 menit. Lalu setelahnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari Bapak dan Ibu melalui fasilitas Q&A. Pada saat menjelang penutupan nanti, kami juga berharap Bapak dan Ibu dapat berpartisipasi dalam polling survei yang telah disiapkan oleh panitia. Tidak banyak pertanyaannya, tidak sampai 1 menit untuk mengerjakannya, dan hasilnya pun nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai dengan sesi perkenalan. Saya awali dengan diri saya sebagai moderator. Nama saya Benardi Wirya Atmaja. Saya adalah lulusan Fakultas Psikologi UI. Saya lulus tahun 93. Saya mengawali karir saya sebagai praktisi HR di industri perbankan. Tidak lama setelah itu saya bergabung dengan PSP Group. Cukup lama saya bekerja di PSP Group untuk 11 tahun. 6 tahun pertama saya tetap sebagai seorang praktisi HR, dan di 5 tahun berikutnya saya dipercaya untuk memegang salah satu brand retail produk. Kemudian saya bergabung dengan GE Money Indonesia sebagai Head of Recovery, dan selanjutnya ke HSBC tetap pada bidang pekerjaan yang sama, sampai dengan tahun 2014 saat HSBC meminta saya untuk memegang salah satu posisi di divisi Human Resources sebagai Head of Employee and Industrial Relations sampai dengan saat ini.
Selanjutnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini, Ibu Verita Sari. Beliau adalah juga lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kebetulan, saya dan Ibu Verita adalah teman kuliah satu angkatan, dan kami pun lulus di tahun yang sama. Ibu Verita mengawali karirnya sebagai konsultan di beberapa perusahaan, sampai dengan sekitar 10 tahun yang lalu saat Ibu Verita memutuskan untuk fokus menjadi seorang professional coach. Begitu banyak license and certification yang telah beliau raih, yang menjadikannya sebagai seorang certified professional coach. Hari ini, kita semua, Bapak, Ibu, dan saya mendapatkan kesempatan berharga untuk belajar banyak dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Ibu Verita sebagai seorang professional coach, khususnya dalam topik bangun karakter anak melalui coaching. Untuk mempersingkat waktu, mari kita persilakan Ibu Verita untuk mulai memaparkan materi presentasinya. Silakan kepada Ibu Verita. Halo, apakah suara saya terdengar? Sudah, Ibu. Gimana nih? Terdengar ya? Sudah, Bu Verita. Oke. Terdengar jelas. Pak Beni, apakah suara saya terdengar? Sudah, Bu Verita. Terdengar ya? Terdengar. Oke, baiklah. Jelas. Oke, maaf. Sorry. Baik, Pak Beni, saya mulai saja ya. Ini saya agak trouble dengan suara, tapi saya mudah-mudahan suara saya bisa terdengar oleh teman-teman semuanya. Terdengar jelas. Silakan, Baik. Bu Verita. Ya, selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya, sahabat-sahabat saya semuanya di seluruh Indonesia. Senang sekali hari ini rasanya kita bisa bertemu walaupun virtual. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat, mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya, dan selalu tentunya hati kita dipenuhi oleh rasa syukur ya Bapak Ibu ya. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, topik pembahasan kita hari ini adalah tentang bagaimana membangun karakter anak melalui coaching. Ya, ini adalah sebuah topik atau sebuah bahasan yang cukup menarik menurut saya karena dia menghadirkan sebuah mungkin cara pandang alternatif ya, cara pandang yang berbeda dengan yang biasanya kita lakukan pendekatan terhadap anak-anak. Baik, bahasan kita saya nggak punya waktu cukup banyak hari ini, jadi saya hanya punya waktu sekitar 25 menit untuk memaparkan materi, namun nanti setelah itu silahkan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan tentunya melalui Pak Beni sebagai moderator. Ya. Baik, apa saja yang akan menjadi bahasan kita pada hari ini teman-teman? Kita akan berbicara mengenai sedikit saja tentang karakter. Jadi apa itu karakter? Kemudian apakah anak-anak kita sebenarnya siap untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan gitu ya. Kemudian juga kita akan membahas mengenai apa itu coaching. Ya. Dan mengapa coaching ini diperlukan untuk membangun karakter. Kemudian keterampilan-keterampilan dasar apa sih yang diperlukan untuk bisa membangun percakapan coaching dengan anak-anak ataupun dengan anak didik kita. Kalau saya lihat di sini cukup banyak Bapak Ibu yang pendidik ya. Kemudian juga kita sampai pada yang terakhir nanti tentang bagaimana penerapan coaching sesuai dengan tahapan perkembangan anak kita, ya.
Baik, saya akan masuk dulu kepada yang pertama. Tentang karakter. Bapak Ibu, saya tidak akan banyak membahas mengenai karakter atau definisi karakter, karena saya rasa ini sudah cukup banyak yang menjadi bahasan kita. Tetapi satu hal, karakter positif, apa sih yang disebut dengan karakter positif? Karakter positif itu mencakup kualitas-kualitas yang dimiliki oleh seseorang sesuai dengan nilai-nilai atau values yang diyakini. Ya, jadi ada unsur values di situ. Kemudian membangun karakter ini juga bukan sesuatu yang bisa dibangun dalam waktu singkat. Ya, jadi perlu waktu, Bapak Ibu, perlu kesabaran, perlu konsistensi kita ketika kita ingin membangun karakter. Ya. Kemudian Mohon kalau maaf, kita Ibu suka Verly. mendengar knowledge and competency are power, but character is more. Jadi karakter itu jauh lebih penting dari pengetahuan dan dari kompetensi. Ya, kalau Bu kita Verly, bilang, oh mohon punya maaf. pengetahuan, punya knowledge itu bagus, punya Bu Verly, kompetensi mohon itu maaf. bagus, tetapi karakter jauh lebih kuat daripada itu. Nah, Bu Verly, kemudian pertanyaannya kepada Bapak dan Ibu adalah, karakter apa sebenarnya yang ingin Anda bangun pada anak Anda? Karakter itu kan banyak, karakter positif itu juga banyak sekali. Ya, jadi pertanyaannya adalah, karakter seperti apa? Mungkin ada 5 karakter utama yang Anda ingin bangun. Nah, kalau boleh menyarankan Bapak Ibu, karakter apa yang ingin Anda bangun pada anak Anda, itu memang sebaiknya disepakati antara orang tua. Ya, kemudian juga nilai-nilai atau values apa sih yang akan Anda hidupkan pada diri anak Anda. Ya, nilai-nilai atau values apa, ini juga perlu untuk disepakati. Nah, saya akan menyampaikan mengenai data ya Bapak Ibu ya, sedikit sahabat-sahabat semuanya. Dari sebuah survei World Economic Forum yang melibatkan 350 eksekutif di 9 industri di 15 negara maju. Ya. Survei dari World Economic Forum ini menyebutkan ada 10 sebenarnya kemampuan yang diperlukan oleh anak-anak kita untuk bisa menghadapi tantangan di abad ke-21 nantinya. Ya, abad mungkin di mana anak-anak kita sudah besar dan lebih mandiri. Ya. 10 kemampuan ini kemudian saya coba untuk ringkas, mungkin ya karena ada beberapa yang mirip-mirip, ke dalam 5 hal yang ada di samping yang Bapak Ibu lihat. Ya, pertama adalah kritis, analitis. Jadi untuk bisa menghadapi tantangan abad 21, anak-anak kita ini perlu menjadi individu yang kritis dan analitis. Kemudian mereka juga perlu fleksibel dan adaptif. Ya, karena apa? Karena dunia berubah begitu cepat. Siapa yang tidak bisa beradaptasi akan tertinggal nantinya. Kemudian juga perlu bisa membangun kolaborasi atau bekerja sama. Perlu sikap kolaboratif dan bekerja sama. Kenapa? Kita nanti nggak bisa lagi maju sendiri-sendiri. Kemudian untuk bisa menanggapi semua perubahan itu, kita perlu kreatif. Ya. Kemudian apalagi yang diperlukan? Yang diperlukan adalah komunikasi efektif. Ya, Ben? Slide-nya nggak jalan? Oke, mohon maaf ya, ternyata slide-nya nggak operate ya. Sebentar ya, teman-teman ya. Coba saya ulang. Apakah sudah terlihat? Ini saya nggak bisa dengar suara soalnya. Sudah Bu Verly. Mungkin sebaiknya kita ulang dari awal mungkin ya. Sejak awal tadi tidak jalan soalnya. Oke. Bisa. Sekarang sudah terlihat. Bentar ya, teman-teman ya. Mohon diulang, oke. Oke, sebentar. Oke. Oke.
Oh ya, suaranya gimana? Baik, Bapak Ibu, saya lanjut sedikit ya, mohon maaf ada. Oke, ini nggak bisa saya maju mundurkan. Oke, siap. Ya, kayak kita kembali ke sini tadi ya, Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Jadi ada 5 tantangan di abad 21 yang diperlukan agar anak-anak kita ini bisa menghadapi masa itu, gitu ya. Pertama adalah kritis analitis, yang kedua adalah fleksibel dan adaptif, yang ketiga adalah bisa berkolaborasi dan bekerja sama, dan yang keempat adalah kreatif, serta yang terakhir adalah berkomunikasi efektif. Nah, penting nih bagi Bapak Ibu untuk mempertimbangkan apakah cara Anda berinteraksi dengan anak saat ini itu mendukung kemampuan mereka untuk punya hal-hal yang diperlukan tadi. Nah, dari itulah Bapak Ibu, ini ada sebuah tawaran pendekatan, ya kita bilang ya. Jadi membangun karakter anak dengan pendekatan coaching. Jadi bagaimana kita bisa membangun karakter anak sedini mungkin ya, tentunya sesuai dengan tahapan usia. Nanti juga kita akan lihat. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pendekatan coaching? Ini dia. Coaching ini adalah kita sederhanakan ya sebagai sebuah percakapan bermakna. Kalau saya bilang ya, percakapan bermakna yang dibangun 2 arah. Tentunya antara orang tua dan anak, atau kalau dalam bahasa coaching antara coach dan coachee gitu ya, yang bisa menghasilkan proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Ya, jadi coaching itu adalah percakapan bermakna yang dibangun 2 arah yang menghasilkan proses kreatif. Jadi tidak hanya 2 arah ngobrol, tetapi ada proses kreatif yang dihasilkan di situ, sehingga kemudian memaksimalkan proses belajar dari anak itu sendiri, potensi yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara coaching, Bapak Ibu, kita membangun sebuah percakapan yang bermakna. Ya, kita mengajukan pertanyaan lebih banyak dibandingkan menasehati. Kita menghargai pendapat, pemikiran, dan keputusan anak apapun itu. Dan kita kemudian mengajak anak memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri. Tentunya semakin dia besar, kita juga ingin anak-anak ini menjadi anak-anak yang mandiri dan punya tanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi coaching itu bukan menasehati. Coaching bukan mengarahkan, coaching nggak mendikte juga, dan coaching nggak mengajari, tidak menilai, tidak mudah menghakimi atau memberi label pada anak. Jadi khasnya pendekatan coaching ini dibandingkan dengan yang lain adalah pendekatan coaching ini lebih banyak pada mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mungkin bertanya ya, bagaimana ya? Apakah berarti saya tidak boleh menasehati anak saya? Apakah saya tidak boleh kemudian mengarahkan dia, mengajarkan dia sesuatu? Ya, sabar dulu sebelum ke situ. Kita lihat dulu di sini bahwa sebenarnya Bapak Ibu, sebagai orang tua, kita memiliki banyak peran. Ya, satu adalah orang tua perannya sebagai pengasuh. Mungkin semakin kecil anak, kita menjadi caregiver, nurturer untuk mereka, ya. Kita asuh mereka, kita besarkan, kita lindungi. Itu adalah peran sebagai pengasuh. Kemudian ada juga peran sebagai pendidik. Peran sebagai pendidik ini adalah peran di mana kita mungkin mengajarkan sesuatu, kita memberikan nasihat-nasihat, ya. Kemudian kita juga menjadi guru bagi mereka. Nah, ada juga peran yang lain, yaitu peran orang tua sebagai panutan atau menjadi role modelnya tadi, sebagai model bagi anak. Ya, ini peran yang rasanya dari sejak anak kecil sampai besar ini tetap peran yang diperlukan. Nah, kemudian ada satu peran lagi dalam hal ini, yaitu peran sebagai coach.
Ya, nah ini dia peran sebagai coach yang khususnya pada sesi siang hari ini akan kita dalami, teman-teman ya, peran sebagai coach. Apa sih peran sebagai coach? Itu tadi, peran di mana kita lebih banyak menggali, membangun percakapan, mendengarkan, tidak memberi nasihat, tidak memberikan label, tidak memberikan judgement. Ya, nah, pada dasarnya Bapak Ibu, semua peran itu penting. Jadi saya nggak bilang, oh ini peran yang satu lebih penting daripada peran yang lainnya. Enggak. Ya. Jadi saran saya adalah, mari kita mainkan peran ini sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Ya. Mari kita mainkan peranan ini tepat sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Karena nanti beda usia, beda peran dominan. Kalau perlu tetap semua perlu, tetapi beda usia, beda peran dominan yang dimainkan. Ya. Nah, ketika kita bicara peran orang tua atau peran pendidik dalam membangun karakter melalui coaching, kita kemudian sekarang bicara ada keterampilan dasar yang diperlukan untuk membangun percakapan coaching dengan anak. Paling tidak ada 3 keterampilan dasar Bapak Ibu yang diperlukan. Ya. Pertama adalah keterampilan atau kemampuan untuk membangun kedekatan dan rasa aman. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi bagaimana kehadiran kita di mata anak-anak itu tidak dilihat sebagai sosok yang mengancam, gitu ya, sosok yang menakutkan. Ya, ketika kita berhasil membangun kedekatan dan rasa aman, justru ketika orang tuanya datang atau gurunya datang, anak itu merasa aman dan merasa nyaman. Ya, nah kemudian juga ini nanti akan kita jelaskan berikut contoh-contohnya ya, Bapak Ibu. Keterampilan dasar yang kedua adalah keterampilan dasar untuk mendengar dengan empati. Jadi bukan sembarang mendengar, tapi mendengar dengan empati. Apa itu mendengar dengan empati? Nanti kita juga akan membahas lengkap dengan contoh-contohnya. Yang ketiga adalah keterampilan untuk mengajukan pertanyaan bermakna. Ya, jadi bagaimana karena tadi coaching sebagian besar aktivitasnya adalah mendengar dan bertanya, maka kita juga perlu untuk bisa mengajukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang bermakna, sesuai juga nanti dengan tahapan usia anak-anak kita. Nah, kita mulai dari yang pertama ya Bapak Ibu ya, membangun kedekatan dan rasa aman. Apa sih membangun kedekatan dan rasa aman itu? Pertama adalah kita fokus kepada anak. Ya, jadi kita fokus kepada anak, kita fokus untuk menerima dia apa adanya. Ya. Ketika Bapak Ibu bicara hadir 100%. Pikiran, perasaan, jiwa, raga ada di sana bersama anak. Kemudian kita perlu juga sabar. Ya, perlu sabar artinya mungkin anak butuh waktu, mungkin dia butuh ruang untuk mengekspresikan diri. Tidak menginterpretasi, tidak mudah menilai. Ya, dan tidak juga mudah untuk menghakimi anak. Oh, kamu sih memberi label. Mulai belajar untuk percaya pada anak, bahwa semua anak itu mampu, bahwa semua anak itu punya potensi, gitu ya, dan penting juga Bapak Ibu untuk percaya pada diri Bapak Ibu sendiri, bahwa kita juga sebenarnya mampu hadir di depan anak, mampu menjadi orang tua dan pendidik yang baik. Itu tentang membangun kedekatan. Contohnya gimana sih, gitu ya? Kalau ada di antara Bapak Ibu atau sahabat-sahabat semua yang bertanya, contohnya seperti apa? Nah, misalnya seperti ini. Jadi perilaku-perilaku sederhana yang mungkin saking sederhananya, jadi kita suka lupa ya. Misalnya ketika kita berbicara, usahakan posisi mata kita sejajar dengan pandangan anak. Ya, jadi kalau anak masih kecil, dia apalagi dalam posisi duduk bermain, maka Bapak Ibu, saya sarankan juga untuk duduk, supaya pandangan mata kita sejajar. Ya. Kemudian lebih banyak tampilkan wajah tersenyum, menerima. Anak-anak juga masih membutuhkan sentuhan. Ya, jadi menyentuh gitu ya. Itu adalah hal yang baik karena menimbulkan rasa aman di diri mereka. Ketika ada pesan penting yang mungkin Bapak Ibu perlu sampaikan, sedapat mungkin tidak mengerjakan hal-hal yang lain. Jadi fokus betul-betul ada di depan anak untuk berbicara. Dan nada suara juga penting Bapak Ibu untuk diperhatikan, jadi tidak menggunakan nada yang tinggi gitu ya ketika berbicara dengan anak-anak. Nah, itu tentang membangun kedekatan. Jadi mulai memang dari hal-hal yang simpel, dari hal-hal yang sederhana.
Nah, yang kedua, kita masuk kepada mendengar dengan empati. Kalau Anda sudah merasa dekat, sudah bisa terhubung secara emosi ya dengan anak, maka kita perlu di sini keterampilan berikutnya, yaitu keterampilan mendengar aktif. Apa sih mendengar dengan empati, mendengar dengan rasa. Jadi nggak hanya mendengar kata, Bapak Ibu. Mendengar kata-kata yang dikeluarkan, tetapi tidak cukup, kita juga mendengar dengan hati, artinya. Mendengar yang tidak dikatakan. Ya, mengamati ekspresi dan perilaku anak. Jadi kita bagaimana mengamati ekspresi dan perilaku anak. Kemudian juga mendengar untuk memahami. Ya, kemudian kita juga akhirnya memberi ruang anak untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Kasih waktu dong. Izinkan anak untuk mengekspresikan diri. Kita berusaha memahami apa yang dirasakan oleh mereka. Dan usahakan perhatian kita tidak terbagi. Ini bisa dilakukan salah satunya Bapak Ibu dengan mengulang kata-kata atau apa yang disampaikan oleh anak. Itu mendengar dengan empati. Contoh, nah ini saya kasih contoh yang agak lengkap ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu juga bisa kemudian melihat di sini ada situasi, ada yang bukan mendengar dengan empati, ada yang mendengar dengan empati. Kita bisa lihat perbedaannya. Ya. Situasinya, suatu saat misalnya bayangkan anak Bapak Ibu pulang dari sekolah dengan terlihat sedih atau menangis. Kadang-kadang kita suka langsung bertanya ya, kamu kenapa? Udahlah nak, jangan sedih. Yuk kita makan dulu yuk. Udah jangan sedih, nggak boleh sedih. Ya, nah itu bukan mendengar dengan empati, walaupun disampaikan dengan nada bicara yang lembut. Ya, tapi itu bukan mendengar dengan empati. Yang mendengar dengan empati seperti apa misalnya? Oh nak, kamu sedih ya nak. Jadi kita hampiri, kita duduk bersama dengan dia, ya. Terus kemudian kita tanya ke dia, kamu sedih ya nak? Cerita yuk sama ibu, gitu ya. Jadi kasih ruang. Kalau dia masih ingin menangis, dampingi, beri ruang. Jadi jangan dilarang rasa sedihnya. Ya. Atau misalnya anak sedih karena kelincinya mati atau binatang kesayangannya mati. Kadang kita juga suka kepancing Bapak Ibu untuk bilang, ayo anak mama nggak boleh nangis ya. Nanti mama beliin lagi deh kelinci ya. Udah jangan nangis, anak manis masa nangis. Gitu. Ya. Nah ini sebenarnya bukan mendengar dengan empati. Mendengar dengan empati seperti apa? Tangkap dulu perasaannya. Duh, kamu sedih ya nak ya. Mama ngerti, kamu sayang banget sama kelinci itu, pasti sedih rasanya. Ya, jadi justru jangan langsung solusi, misalnya belikan kelinci atau apa, tapi lebih ditangkap perasaannya dan dimengerti. Itu namanya mendengar dengan empati. Kemudian yang ketiga, misalnya ada contoh, kakak dan adik, kakak cemburu karena ibu main bersama dengan adik. Ya. Kemudian ibu suka kepancing atau ayah suka kepancing untuk bilang, jangan gitu sama adik kan masih kecil. Ayo disayang adiknya. Kakak kan udah besar. Ya. Nah, itu bukan mendengar dengan empati. Terus yang mendengar dengan empati gimana? Ya berarti kita tangkap perasaannya. Kakak kesel ya karena mama main sama adik. Kakak ingin main sama mama juga. Ya, jadi kita menangkap dulu perasaannya apa. Oke, suatu saat anak malas sekali mengerjakan PR. Kok kamu malas sih? Nanti ibu guru marah loh. Kalau kamu nggak naik kelas gimana? Ya, nah ini bukan mendengar dengan empati. Ada baiknya kita bertanya, kelihatannya kamu sedang lelah ya nak. Mau bikin PR sekarang atau mau istirahat dulu? Ya, nah ini contoh-contoh mendengar dengan empati. Ya, jadi masih banyak lagi Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap intinya bahwa yang ditangkap adalah perasaan. Dibandingkan harus menyuruh anak ini itu atau melarang justru anak merasakan perasaannya pada saat itu. Nah, kemudian kita sampai ke
Keterampilan yang ketiga, kemampuan untuk mengajukan pertanyaan bermakna. Jadi kalau satu tadi membangun kedekatan, yang kedua adalah mendengar dengan empati, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan bermakna. Apa sih yang disebut dengan pertanyaan bermakna? Pertama adalah pertanyaannya, kalau pertanyaan bermakna itu lebih terbuka sifatnya. Seperti apa? Ya jangan ya atau tidak. Kamu mau ya berangkat sekarang ya? Nah itu berarti pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan terbuka, oke, kamu mau berangkat jam berapa? Jadi pertanyaan yang jawabannya bukan iya dan tidak. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang lebih menggali pikiran atau perasaan. Jadi, apa yang kamu rasakan? Menurut kamu ini gimana? Ya, seperti itu. Kemudian juga kalau anak sudah lebih besar, Bapak Ibu ya sudah misalnya SMP atau SMA, pertanyaannya lebih fokus ke depan, lebih fokus untuk menggali solusi, ya, atau menggali hal-hal yang ke depan yang dia inginkan apa. Nah, yang penting untuk Bapak Ibu cermati adalah dalam pemilihan kata. Ya, misalnya kita seringkali bertanya, kenapa sih kok kamu begini? Kenapa sih kamu begitu? Gitu ya. Kenapa kok malas? Kenapa kok nilainya jelek? Nah, saya sarankan kata kenapa atau mengapa ini lebih baik diganti menjadi kata-kata apa yang membuat. Apa yang membuat kamu nilainya demikian? Atau kita bilang, boleh nggak ceritakan lebih jauh? Tolong dong diceritakan lebih jauh, kenapa, apa nih yang terjadi? Ya, karena pertanyaan mengapa itu seringkali menempatkan anak pada posisi bersalah. Kalau udah bersalah, nanti khawatirnya menjadi defensif. Ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah mengganti kata tetapi menjadi dan. Nah, kita suka nih, kamu udah bagus sih, nak, udah rajin, tapi gitu ya. Tapi lebih bagus lagi kalau kamu tuh juga ini ya, apa bantu ibu juga. Ya. Kata tetapi itu seperti mendiskon kata-kata yang awal. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sebaiknya menggunakan kata dan. Kamu sudah bagus bisa membereskan kamar sendiri dan bagus juga kalau kamu bisa membantu ibu. Ya, jadi jangan pakai kata tetapi. Yang ketiga juga kita perlu mengganti kata harus dengan menjadi kata bisa, perlu, atau mungkin. Ya, misalnya apa? Kamu apa nih yang harus kamu lakukan? Diganti menjadi apa yang perlu nak kamu lakukan? Apa yang mungkin kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Ya, ini membuat rasanya tuh menjadi ringan dan tidak seperti beban. Ya, jadi kata-kata harus kita ganti menjadi bisa, perlu, atau mungkin. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ya, mungkin bertanya-tanya, jadi seperti apa ya? Oke, misalnya gini, kalau anak masih kecil, bisakah kita ajukan pertanyaan? Sangat bisa. Misalnya, usianya 4-5 tahun. Ya, orang tua, misalnya kita suka membacakan cerita, nah kali ini mungkin tidak hanya sekadar cerita. Ya, Bapak Ibu lanjutkan dengan pertanyaan. Apa yang kamu rasakan setelah dengar cerita tadi? Kamu ngerasa apa, nak? Kalau kamu jadi anak itu, misalnya di dalam cerita, apa ya yang kira-kira dia perasaannya kira-kira gimana ya? Jadi sekarang tidak lagi hanya sekedar baca cerita atau tidak lagi sekedar nonton TV bareng, tidak lagi sekedar main, tetapi kita menggunakan kesempatan itu untuk bertanya, Bapak Ibu. Ya, apa ya sebenarnya apa yang dirasakan oleh dia? Ya. Situasi berbeda. Misalnya anak lagi selesai bermain nih, mainannya masih berantakan. Ya, dibandingkan ayo beresin nih, nanti gimana sih? Ya, daripada marah-marah, kita ganti sekarang dengan pertanyaan. Nah, di mana ya bagusnya kita simpan mainan ini? Supaya nanti pas kamu perlu, kita bisa mainin lagi dan kita gampang mencarinya. Ya, jadi kita tanya, di mana ya, Nak? Di mana bagusnya gimana nih kita beresinnya? Misalnya seperti itu, kita bantu berdua berkolaborasi untuk membereskan. Ya. Yang ketiga, misalnya situasi anak pengen beli 2 buah mainan sekaligus. Padahal kita bilang satu dulu. Kesepakatannya satu tadi. Ya. Kita bilang, kamu suka ya dua-duanya ya? Oke, kalau bisa milih satu, mana yang paling kamu suka di antara dua ini? Jadi memberikan kesempatan anak juga untuk melihat ke dalam mana ya yang paling saya suka. Ya. Kalau udah lebih besar SD, misalnya kelas 5, kelas 6, minta ibu, Ma, aku dipilihin dong mau ekskul yang mana nih, aku bingung. Jangan buru-buru untuk bilang, ini aja Kak, itu aja Kak, gitu ya.
Dari semua ekskul ini tanya, mana yang paling asik nih menurut kamu? Ya, kamu sendiri pengennya hebatnya di bidang apa? Ya, atau kalau dari waktu, mana yang paling mungkin? Mungkin kakak ikut les juga yang banyak ya di tempat lain. Kalau dari waktu, menurut kakak mana yang paling mungkin nih kita ikuti ekskulnya? Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini pertanyaannya semua adalah pertanyaan open ya, yang menggali ke dalam. Nah, jadi kita sudah mulai kepikir, semoga ya Bapak Ibu ya, sudah mulai terpikir, oke, berarti saya mesti lebih banyak mengajukan pertanyaan. Nah, berikutnya bahasan kita di step yang terakhir ini adalah penerapan percakapan coaching sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Bagaimanapun penerapan membangun percakapan coaching ini perlu Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, sesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Ya, dan yang paling penting adalah kita perlu pertimbangkan dulu nih. Pertama adalah tadi tahap perkembangan berpikirnya. Ya, ini udah tahap berpikirnya bisa konsep atau masih pada hal-hal yang konkret. Ya, mungkin tahapannya juga apakah perkembangan psikososial, misalnya dia sedang dalam tahap pembentukan identitaskah, lagi perlu rasa percayanya dibangunkah, atau apa. Ya. Kemudian yang perlu dipertimbangkan juga adalah area yang akan menjadi fokus. Misalnya kita lagi mau membangun tanggung jawab, gitu ya, itu area yang menjadi fokus. Atau kita lagi ingin dia jadi anak yang disiplin, misalnya, ya. Nah, yang diperlukan lagi adalah kesiapan orang tua, Bapak Ibu. Kenapa perlu kesiapan orang tua? Karena bisa jadi anak itu punya pendapat yang beda sama pendapat orang tuanya. Jadi bisa jadi Bapak Ibu terkaget-kaget mungkin ketemu jawaban dari anak-anaknya. Ya, nah ini juga perlu kesiapan. Perlu kesepakatan juga antara ayah dan ibu. Kita mau lebih banyak melakukan pendekatan dengan bertanya nih sekarang, sepakati. Dan coaching yang dilakukan kalau untuk Bapak, Ibu ke anak-anak atau guru pendidik ke anak-anak itu sebenarnya lebih pada membangun percakapan coaching yang tidak formal. Jadi bukan dalam sebuah, kalau di dalam perusahaan atau organisasi ya, itu kan kayak sesi coaching kita mulai. Nah ini enggak. Jadi kita bisa menyelipkan pertanyaan-pertanyaan itu di dalam semua percakapan kita dengan anak-anak. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, saya mencoba untuk lebih supaya tertangkap dengan lebih baik secara visual ya. Jadi kalau yang orange itu adalah kita lihat di bawahnya kemampuan atau keterampilan membangun kedekatan dan rasa aman. Kalau yang hijau itu adalah kemampuan mendengar dengan empati. Kalau yang biru itu adalah kemampuan mengajukan pertanyaan bermakna. Nah, Bapak Ibu bisa lihat makin besar usia anak, lihat keterampilan mana yang lebih dominan jadinya. Ya, ketika anak usia 0-5 tahun, mungkin mengajukan pertanyaan bermaknanya enggak terlalu banyak, Bapak Ibu. Apalagi kalau masih 0-2 tahun ya. Mungkin dia perlu lebih banyak rasa aman, perlu lebih banyak didekati gitu ya. Karena basicnya juga mereka sedang membangun rasa percaya. Ya, perkembangan yang dominan tuh masih perkembangan motorik, baik halus maupun motorik kasar. Butuh kedekatan, butuh rasa aman, butuh rasa perlindungan. Ya. Nah, tetapi ketika sudah masuk ke usia misalnya 4-5 tahun, sudah explore, udah mulai banyak nanya, ya, sudah mulai bisa dimasukkan pertanyaan, walaupun sifatnya masih basic, artinya masih untuk hal-hal yang konkret sehari-hari. Ya. Nah, setelah itu, ketika anak masuk umur 6-12 tahun, nah ini bayangkan sudah usia sekolah dasar ya Bapak Ibu ya, ada sekolah, ada teman-teman, ada pelajaran, ada teman-teman. Ya, berpikir sudah mulai ada aturan-aturan di sekolah mungkin yang membatasi ekspor makin banyak, kemampuan bahasa, perkembangan emosi. Nah, jadi di sini perlu betul-betul kita mengekspor perasaan, mendengar aktif jadi dominan. Mengajukan pertanyaan sudah mulai bisa ditingkatkan, Bapak Ibu. Terutama untuk hal-hal yang sehari-hari yang konkret banget. Pulang sekolah, ayo nak, sepatunya disimpan di mana ya? Gitu. Ya, ini bagusnya gimana ya? Jadi kita melibatkan. Nah, ketika udah usia 12 tahun ke atas, mulai pertanyaan bermakna lebih banyak. Kenapa? Karena tahapan berpikir anak juga sudah lebih maju, sudah mulai ada konsep. Ya, bagian otak depan atau prefrontal cortex ini yang sudah berkembang, ini adalah bagian otak di depan sini, itu untuk mengambil keputusan, merencanakan. Nah, jadi kita menstimulasi itu.
supaya berkembang lebih jauh. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, masing-masing di setiap tahap keterampilan dasar yang diperlukan dominan itu berbeda. Nah, contoh, saya bawa lagi ke contoh. Ini tadi, anak usia 4-5 tahun, orang tua yuk perbanyak dulu aktivitas bersama anak. Ya, karena anak perlu rasa aman, perlu kedekatan. Nah, sambil beraktivitas kita sudah mulai bisa bertanya. Ya, saat anak bertanya, misalnya dia tanya tentang sesuatu ya, 4 tahun gitu, kemudian nanya, dengar-dengar dari temennya, Bun, pacaran itu apa sih? Nah, ya, nah jangan panik ketika ada pertanyaan-pertanyaan eksploratif seperti itu dari anak. Ya, orang tua bisa kemudian, kamu jangan ngomongin itu deh, masih kecil, nggak boleh gitu ya. Kita eksplor lagi. Oh, kamu tahu dari mana? Siapa yang bilang? Misalnya itu kan juga bentuk eksplorasi. Kemudian banyak menggali emosi. Misalnya tadi ya, habis baca cerita, kemudian gimana perasaan kamu, apa sih rasanya, gimana ya kalau kamu jadi anak itu, apa ya, misalnya seperti itu. Ya. Anak di sini perlu punya rasa percaya, jadi kasih ruang untuk mengeksplorasi dan punya inisiatif. Ketika anak di sekolah dasar lebih besar, nah ini udah banyak Bapak Ibu bisa menggali tentang teman-temannya di sekolah, bagaimana, tentang pelajaran, sudah banyak nih yang bisa digali di sini. Tentunya hal-hal yang konkret yang dekat sehari-hari. Ya, ngajak nanya tentang emosi, kemudian ajak juga anak mengenali emosinya. Oh, kamu lagi sedih ya, Nak ya. Oh, kamu lagi marah ya. Itu kan mengajak anak juga untuk mengenali emosinya. Nah, banyak juga bertanya dan menggali tentang nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang. Ya, jujur itu apa sih? Ya, kalau seperti itu perbuatannya, Bun, teman aku tadi nyontek di sekolah. Oke, menurut kamu gimana? Ya, jangan daripada kita langsung bilang kamu jangan kayak gitu ya. Nah, ada baiknya kita tanya, menurut kamu seperti itu gimana? Sambil kita masukkan juga peran sebagai pendidik tadi. Nah, ketika anak sudah masuk usia 12 tahun ke atas, nah ini sudah lebih enak nih Bapak Ibu untuk bertanyanya. Sudah bisa dimintai pendapat untuk mengambil keputusan meskipun untuk hal-hal yang masih sederhana. Libatin anak untuk diskusi, terutama hal-hal yang terkait untuk dirinya. Ya, seperti kayak jadwal mengerjakan PR, kapan, pilihan minat, atau sesekali boleh juga dimintai pendapat untuk hal yang terkait dengan adiknya, misalnya, Kak, kok adik susah makan ya? Menurut kamu gimana ya? Misalnya, ya, jadi mulai dilibatkan. Nah, ini tentunya mengasah betul Bapak Ibu, proses berpikir, mengasah proses kreatif, membuat anak jadi mampu mengekspresikan diri, membuat anak itu jadi berkomunikasinya juga jadi lebih baik. Nah, ini contoh-contoh yang bisa dilakukan. Nah, jadi Bapak Ibu, membangun percakapan coaching itu akan membuat anak merasa didengarkan, merasa dipahami, dan membiasakan mereka menyampaikan pemikirannya. Jadi mereka tuh lebih kreatif. Makin besar karena itu adalah ide mereka, jadi mereka juga jadi lebih bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihannya, terhadap dirinya, ya, dan menjadi lebih mandiri. Ya, sepertinya itu Pak Beni, proses percakapan atau mungkin alternatif ya, sebenarnya saya bilang ini sebagai alternatif pendekatan untuk membangun coaching. Pak Beni, kalau boleh saya dibantu by phone ya, karena saya lagi nggak bisa dengar nih. Boleh ya Pak Beni ya? Begitu. Sekarang sebentar ya Bu Ferry, saya harus aktifkan dulu berarti. Jadi Bapak Ibu, sambil kita nunggu Pak Beni menyiapkan, memang nggak mudah nih Bapak Ibu ya untuk memulai percakapan ini. Tapi ada baiknya juga kita mulai dari sekarang. Ya, Pak Beni. Ya. Jelas ya Bu Ferry? Iya, jelas, jelas. Bu Ferry pakai speaker aja mungkin. Oke, sebentar ya. Oke. Baik, Bu Ferry, kelihatannya presentasi Bu Ferry ini kok jadi feedback kalau ada itu ya. Berarti nggak bisa pakai speaker Bu Ferry. Oke. Saya dengerin aja. Yang penting kedengeran ya. Iya, baik. Ya, kelihatannya tanggapan para peserta ini sangat-sangat antusias dengan materi presentasi yang baru saja Bu Ferry sampaikan. Banyak sekali pertanyaan yang masuk, walaupun sejumlah pertanyaan itu kelihatannya sudah terjawab sebenarnya pada slide-slide Bu Ferry berikutnya, terutama yang berkaitan dengan usia anak dan bagaimana coaching style yang cocok
dalam setiap tahap perkembangan usia anak. Namun banyak sekali pertanyaan lainnya yang menarik untuk kita bahas saat ini. Mungkin kita akan sebaiknya mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengarah kepada general coaching understanding-nya ya. Oke. Jadi ada pertanyaan menarik nih. Apakah coaching yang Ibu presentasikan hari ini yang untuk membangun karakter anak sebaiknya merupakan sebuah program atau hanya sebuah pendekatan? Kalau program itu jelas ada targetnya dan mungkin bisa diukur tingkat keberhasilan dari program itu sendiri. Bagaimana saran Bu Ferdi? Apakah sebaiknya ini hanya sebagai sebuah pendekatan atau sebuah program? Itu dulu Bu Ferdi. Oke, terima kasih Pak Beni ya. Oke, jadi saya lebih ini sebagai approach Pak Beni. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan kita bayangkan sebagai sebuah program gitu ya untuk di company, di perusahaan seperti itu, karena nanti dalam penerapannya juga menjadi berbeda. Ya, kalau di perusahaan kan kita jadwalkan, mungkinnya ada ukurannya produktivitas seperti itu. Nah, kalau ini saya nggak ingin membawa situasi formal kantor itu ke dalam rumah, karena ini kan lebih emosional ya. Kita kan lebih emosional berinteraksi dengan anak. Dan mungkin juga anak nggak suka ya kalau misalnya, ayo kamu duduk sini, Ibu lakukan coaching gitu ya. Nah, jadi kita bisa jadi menyelipkan sebenarnya. Jadi saya tadi katakan coachingnya itu lebih sifatnya informal, lebih pada pendekatan. Bagaimana approach kita kepada anak tidak lagi menjadi terlalu banyak direction, tidak lagi terlalu banyak nasihat, tidak lagi terlalu banyak instruksi, tetapi menggali. Jadi pahami ini sebagai approach saja. Iya. Dan salah satu peran ya Pak Beni ya dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Berarti cara berinteraksi sehari-hari antara orang tua dan anak. Dalam kerangka coaching seperti yang Bu Ferdi sampaikan, dengan fokus pada 3 skill tadi ya, skill dasarnya. Baik. Pertanyaan berikutnya, ini menarik juga. Apakah ada survei yang membuktikan bahwa sejumlah anak yang tumbuh kembangnya, pembangunan karakternya dibantu oleh seorang coach atau orang tua yang berperan sebagai coach dibandingkan dengan yang tidak, lalu longitudinal survei nih kayaknya ya, bahwa pada saat di dunia kerja kelihatan perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Ya, itu dulu Bu Ferdi. Ya, oke. Sejauh ini saya belum mengeksplor lebih jauh ya mengenai ini, Pak Beni ya. Saya belum mengeksplor lebih jauh mengenai riset-risetnya. Namun riset yang banyak itu kan sebenarnya adalah di kalangan remaja ya. Jadi kalangan remaja sama orang dewasa. Itu di kalangan remaja. Kalau orang dewasa itu jelas risetnya. Jadi bagaimana mereka bisa jadi lebih positif terhadap dirinya. Ya, orang-orang dewasa misalnya yang dilakukan coaching itu menjadi survei dari International Coaching Federation sendiri itu menunjukkan bahwa mereka itu lebih positif terhadap dirinya, lebih confident, dan cara berkomunikasinya juga menjadi lebih baik. Saya membayangkan ya kalau orang dewasa misalnya yang udah punya bawaan sendiri gitu ya, udah punya kebiasaan sendiri aja dalam program coaching, mereka mampu menjadi lebih positif terhadap dirinya. Ya, rasanya juga anak-anak, apalagi itu dilakukan oleh orang tua dengan cara yang informal, dengan penuh kasih sayang, saya rasa itu banyak akan melatih kemampuan mereka untuk lebih percaya pada dirinya. Baik. Ini ada pertanyaan, mungkin kalau di-simplify pertanyaannya ini adalah, apakah pendekatan coaching ini harus bersifat individual per anak? Saya sebagai seorang ayah, katakanlah, harus menjadi coach pada, ya misalnya anak saya 4 gitu, yang satu umurnya 2 tahun, yang satu 5 tahun, yang satu 9 tahun, yang satu 13 tahun. Bagaimana saya menyelaraskan saya sebagai coach pada keempat anak saya dengan berbagai level usia. Bagaimana Bu Ferdi? Oke, very interesting ya, menarik sekali. Bapak Ibu, terima kasih nih untuk Bapak Ibu yang mungkin juga lain punya pertanyaan yang sama ya. Nah, balik lagi tadi prinsipnya adalah sesuaikan dengan tahapan usia. Ya. Menarik kalau anaknya memang semuanya udah di level misalnya 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun kan relatif sama tuh. Jadi kita bisa lakukan bersama. Lagi-lagi caranya adalah yang informal.
Jadi sambil duduk, menurut kamu gimana, Kak? Oke, Kakak. Kalau adik gimana? Kan bisa begitu. Tetapi kalau yang 1-2 tahun, misalnya sementara yang 1-10 tahun, maka mungkin pastinya approach-nya berbeda. Ya, untuk yang 2 tahun seperti apa. Dan juga mungkin awal masuk SD masih 6 tahun, tapi kakak udah besar, bisa jadi juga approach-nya kan berbeda, tergantung tahapan usia. Namun nggak apa-apa juga kalau misalnya suatu hari ada yang SD, ada yang SMP, nggak apa-apa kita pakai suasana santai, ngomongin hal-hal sekitar kita. Ya, misalnya ngomongin soal PSBB inilah, misalnya gitu ya, belajar di rumah. Kakak gimana perasaannya belajar di rumah? Aku sih seneng kalau pagi nggak usah mandi dulu, misalnya gitu. Atau adik, aku nggak bisa ketemu teman, nggak suka. Itu kan juga udah sebuah percakapan. Terus kita bisa menangkap juga perasaannya. Ya. Yeah. Oh, berarti adik nggak suka ya, nggak bisa ketemu teman. Adik kangen ya sama teman-teman. Misalnya gitu. Ya, jadi atau kakak, wah kakak sih nggak pengaruh ya kak ya, mandi nggak mandi pokoknya tetap dapat bagus, misalnya gitu. Itu kan juga sebuah hal yang sebenarnya menyenangkan ketika kita nggak terburu-buru untuk bilang nggak bisa kak, mandi dulu, gitu ya. Itu mungkin yang bisa dilihat Bapak Ibu ya, perbedaan usia menentukan bagaimana percakapan coaching itu dilakukan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak yang telah disampaikan. Kita akan coba lanjut Bu Verly untuk beberapa pertanyaan yang terkait ketiga skill yang dimaksud Bu Verly tadi. Misalnya untuk yang membangun kedekatan dan rasa aman. Ada, ini mungkin pertanyaan dari seorang pendidik ya. Pendidiknya di PAUD ini. Ya, so anak yang masih balita ya. Pertanyaannya begini. Untuk membangun kedekatan dengan anak dan rasa aman, sentuhan itu menjadi salah satu yang dominan. Namun, dalam masa pandemi ini, kami sangat dibatasi untuk menyentuh. Apa solusinya untuk anak balita dalam rangka kita membangun kedekatan dan rasa aman? Oke. Berarti ini bicaranya sentuhan dari guru kali ya? Karena kalau di rumah kan ini tetap pendidik bisa dari ya. Guru. Ya, jadi betul sekali ya, sentuhan harus dibatasi. Ya, jadi mungkin dengan ekspresi ya juga kemudian peluk jauh gitu ya, kan kita suka ya ke anak-anak, ke teman-teman, oke, peluk jauh gitu ya, kemudian salim, ayo salim, misalnya seperti itu. Tapi anak tuh sebenarnya yang diperlukan kehadiran. Kehadiran kita, sosoknya itu ketika tidak ada yang lain yang lebih penting kecuali anak itu. Hadir di situ, lihat matanya. Menurut saya itu cukup bisa kok mewakili. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari ibu kita yang pendidik di PAUD tadi ya. Berikutnya ini mengenai mengajukan pertanyaan bermakna. Bu Verly mengatakan bahwa sebaiknya menghindari pertanyaan yang sifatnya tertutup dan lebih fokus pada pertanyaan terbuka. Tapi kadang juga kita mengajukan pertanyaan dengan sudah menyediakan opsi. Apakah itu termasuk tertutup atau terbuka? Ya, Oke. Silakan Bu Verly. Ketika menyediakan opsi. Ya, itu bukan pertanyaan yang ideal sebenarnya. Karena ada opsinya. Nah, tapi sekarang lihat dulu, ini kita buat anak umur berapa? Ya, kalau anaknya umurnya masih kecil gitu ya, ini mau mandi jam berapa nih anak itu? Kadang-kadang kan kita kesel ya, ini kok harus jamnya mandi, ayo mandi nggak sekarang? Misalnya gitu. Nah, daripada itu, kasih pilihan waktu. Misalnya ya, kasih pilihan waktu. Dek, mau mandi sekarang, apa nanti misalnya 10 menit lagi, nih kalau jamnya udah sampai di sini, gitu ya, apa nanti kalau misalnya kamu udah tanya aktivitas apa yang lain. Nanti kalau habis ibu masak, kamu mandi, mau yang mana? Ya, memang it's not ideal question. Itu bukan pertanyaan yang ideal gitu ya. Tetapi untuk anak dengan level yang lebih kecil, kita bisa menggunakan itu sebagai alternatif. Oh, nantinya dia bilang, aku 5 menit lagi deh, nanti kalau jamnya udah pas di angka 12, nah aku baru mau mandi. Misalnya begitu. Nah, itu sudah lebih mengapresiasi keinginan-keinginan anak. Betul ya, Nak? Nah, tapi kita juga nanti ketika udah jamnya, kita perankan yang lain.
perankan peran kita misalnya sebagai pendidik. Nah, ayo, tadi janji loh, konsisten juga di situ. Jadi jangan coach sepanjang masa ya, ini ya. Jangan coach terus gitu, udah jam 12, nggak mau Bun. Ya terus maunya kapan? Nanya lagi, nawar lagi. Nah itu berarti peran kita sebagai pendidik perlu dimainkan ketika ada dalam situasi itu. Baik, jadi disesuaikan dengan usia anak. Mungkin ketika anak masih cukup muda, ya kita boleh berikan opsi. Tapi semakin dewasa, semakin remaja, sebaiknya pertanyaan terbuka yang kalau dalam sekolah itu pertanyaan essay gitu ya. Betul. Jelaskan Bukan pilihan apa yang ganda, dimaksud dengan ya, bukan pilihan ganda. Ya mudah-mudahan itu juga bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Berikutnya ini masih tetap tentang mengajukan pertanyaan bermakna. Dari presentasi yang saya dengarkan tadi, apakah ketiga skill ini akan saling terkait? Contohnya, bahwa saya akan lebih mampu untuk mengajukan pertanyaan bermakna bila saya telah berhasil membangun kedekatan dan rasa aman pada anak. Misalnya, saya telah berhasil menangkap emosinya yang terdalam dari si anak, saya lebih mampu mengajukan pertanyaan bermakna. Itu pertanyaannya. Tepat sekali. Jadi betul sekali. Makanya saya urutkan juga di situ, ya Pak Beni ya. Jadi betul kita nggak akan bisa mengajukan pertanyaan bermakna kalau kita nggak mendengar dengan empati. Kita nggak bisa mendengar dengan empati kalau kita tidak hadir 100%. Jadi itu urutannya. Ya, nggak bisa tiba-tiba anak lagi ngomong terus Bapak Ibu udah mikir, saya ngajuin pertanyaan apa ya? Pada saat kita berpikir mengajukan pertanyaan apa, maka sebenarnya kita tuh lagi nggak mendengar loh Bapak Ibu. Kita lagi sibuk dengan pikiran kita sendiri. Mau nanya apa ya? Habis ini nanya apa? Katanya harus coaching ya, itu nanya apa ya? Nah, ketika itu hilang tuh semua emosi. Kita tidak hadir 100%, kita kemudian tidak mendengar, akhirnya pertanyaan kita jadi nggak bermakna juga untuk anak. Nah, jadi memang kuncinya duduk dulu, hadir, kemudian dengar betul, nanti pertanyaannya akan muncul kok dengan sendirinya. Baik, cukup jelas. Mudah-mudahan memang menjawab pertanyaan bahwa apakah memang harus kombinasi dari ketiga skill. Jawabannya ya, gitu Bu Verly ya. Baik, ada lagi pertanyaan. Apakah coaching ini juga bisa dilakukan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus? Dan bagaimana ketika anak sedang mengalami tantrum? Anak dengan kebutuhan khususnya apa dulu? Ya, ini juga perlu diperjelas nih, kebutuhan khususnya apa gitu ya. Ada kebutuhan khusus tertentu yang tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Oke. Ada. Gitu ya. Ada juga yang justru problemnya ada di komunikasi. Ya, ya. Tapi kalau tantrum, coba Bapak Ibu kita bayangkan sama-sama ya, anak sedang tantrum gitu. Kita tanya, kamu maunya apa? Wah, kayaknya akan sulit ya Bapak Ibu ya. Ketika anak sedang tantrum, maka peran Anda yang diperlukan adalah mungkin peran yang lain. Menenangkan gitu ya, atau mungkin melihat situasi apa yang perlu dilakukan, atau bahkan sekedar lagi tantrum kita pindahkan benda-benda yang misalnya sebagai pengasuh itu ya, peran sebagai pengasuh atau caregiver, memindahkan benda-benda yang tidak aman rasanya kalau dia lagi tantrum, atau peran sebagai pendidik, itu bisa di situ. Tapi peran sebagai coach rasanya kurang tepat ketika anak sedang tantrum. Ya, baik. Jadi jawabannya tergantung kebutuhan khususnya apa. Selama memang masih bisa berkomunikasi, maka fungsi coach bisa tetap dilaksanakan. Apabila memang kebutuhan khususnya dari masalah komunikasi ya, maka peran-peran orang tua yang lain yang lebih diutamakan gitu ya. Baik. Berikutnya, Bu Ferry, pertanyaan ini menarik ini. Selama ini, saya sebagai orang tua sangat bersyukur kalau anak saya bersekolah. Karena kedisiplinan anak saya dipengaruhi oleh kedisiplinan yang ada di sekolah. Mulai dari bangun pagi,
sampai dengan mengerjakan PR dan membagi waktu supaya anak saya ini bisa memaksimalkan tugas-tugas yang diberikan padanya. Tapi selama belajar dari rumah, saya ini cenderung permisif. Contoh dari mulai bangun siang, akhirnya saya pikir ya sudah nggak apa-apa lah, karena tidak harus berangkat ke sekolah. Saya tahu itu kurang benar, lalu bagaimana saya memainkan peran saya sebagai coach untuk menghadapi situasi anak belajar di rumah yang mana saya tidak terbiasa untuk menanamkan kedisiplinan ini. Ini agak mirip dengan materi disiplin positif minggu lalu sebenarnya. Ya, tapi mungkin Bu Ferry bisa berikan tanggapannya dari sisi sebagai coach. Ya, oke. Terima kasih. Pertanyaannya dulu sebenarnya untuk klarifikasi usia dulu ya, Pak Beni ya. Balik lagi kayak tadi, usia anaknya berapa? Apakah ini kita bicara tentang anak SMA? Apakah kita bicara anak SD atau kita bicara anak SMP? Karena berbeda. Ya, let's say kita bicara anak SD deh. Kalau nanti kita juga dalam format anak SMA kayak gimana gitu ya. Anak SD misalnya. Oke. Memang betul sekali bahwa yang perlu dibangun itu adalah disiplin. Dan untuk membangun disiplin, peran pendidik itu jadi penting. Ya, tanamkan dulu peran pendidik itu memang penting. Tapi setelah itu juga ditanya sama anak. Jadi tanyanya kamu mau biasa hari ini ada pelajaran apa, ada tugas apa, itu ditanya. Terus tanyanya adalah bukan kamu mau menyelesaikan tugasnya atau enggak ya, tetapi gimana cara kamu supaya tugasnya ini selesai. Kamu mau kumpulkan jam berapa? Atau ibu guru suruh jam berapa? Jadi seperti itu. Nah kalau disiplinnya belum dibangun, ya berarti perlu juga disiplin positif seperti topik yang minggu lalu. Bangun dulu disiplin positifnya. Nah, membangun disiplin positif kemarin juga memang dijelaskan harus dengan komunikasi juga kan dengan anak. Jadi membangun kesepakatannya juga. Ayo, kesepakatannya. Membangun konsekuensinya juga disepakati bersama anak. Nah, ini kan juga sebenarnya masuk percakapan coaching di situ. Kalau nggak mengerjakan, menurut kamu konsekuensinya apa? Menurut Mama konsekuensinya ini, menurut kamu konsekuensinya apa? Kita sepakati di mana? Nah, ini juga sebenarnya sudah membantu anak untuk bertanggung jawab. Nah, tapi kalau formatnya itu anak SMA atau bahkan udah kuliah, nah ini berbeda menurut saya. Sesekali anak perlu merasakan konsekuensi, Bapak Ibu. Saya suka agak miris sebenarnya ya, kalau misalnya di WA grup orang tua anak SMA, orang tua itu sangat sangat ikut campur dalam tanda kutip sampai mengatur segala sesuatu apa yang harus dikerjakan anak. Menurut saya kadang-kadang anak itu juga perlu merasakan konsekuensi dari pilihannya. Kalau saya terlambat, maka saya ada konsekuensi ini. Kalau saya tidak menyerahkan tugas, walaupun belajar online kan ada tugas yang harus dikumpulkan. Kalau saya tidak kumpulkan, maka dampaknya ini. Sesekali dia perlu merasakan itu. Setelah itu kita dialog. Oke, Nak. Oke, Nak, gimana? Kalau terus-menerus seperti ini, menurut kamu efeknya apa? Dan nggak perlu marah, Bapak Ibu. Capek marah-marah ya. Jadi kita dialog aja, gitu. Kita dialog, dan mereka perlu punya tanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, ya. Kira-kira gitu ya, Pak Beni ya. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi, Bu Ferly. Bu Ferly, ini waktu sebenarnya sudah lewat. Iya. Mungkin Bapak Ibu juga banyak yang ada rencana lain setelah ini. Tapi apabila Ibu Ferly tidak keberatan, kalau bisa kita tambah waktunya sampai dengan 15 menit ke depan. Boleh sekali. Bisa ya Bu Ferly ya? Boleh sekali, boleh. Ya, jadi Bapak Ibu, bagi yang akan segera meninggalkan acara ini, kami mohon maaf karena waktu yang kami rencanakan memang sampai jam 11, tapi kalau memang masih ada Bapak Ibu yang bisa bertahan sampai dengan 15 menit ke depan, kami akan mencoba memaksimalkan waktu untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang masih cukup banyak, yang cukup menarik juga untuk kita bahas.
Bagi Bapak dan Ibu yang akan segera meninggalkan acara ini, pihak panitia akan menghubungi Bapak dan Ibu melalui email paling lambat dalam 2 minggu untuk mengirimkan e-certificate dan juga memberikan informasi-informasi penting lainnya. Untuk diketahui, e-certificate akan diberikan kepada Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini melalui platform Zoom. Bagi Bapak Ibu yang masih memiliki waktu, silakan kita tetap bersama sampai dengan sesi tanya jawab ini selesai, sekitar 15 menit lagi. Baik Bu Ferry, pertanyaan berikut ini adalah, kalau saya menghadapi anak laki-laki, apakah lebih baik ayahnya saja yang jadi coach? Bu Ferry? Iya. Saya sih agak tergelitik sebenarnya dengan pertanyaan ini ya Pak Beni ya. Ada apa gitu ya? Ada apa ya antara ibu dan anak laki-laki dan ayah dan anak laki-laki? Menurut saya tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Karena pada dasarnya dua-duanya perlu. Ya, dua-duanya perlu untuk membiasakan diri melakukan percakapan-percakapan coaching. Ya, dalam situasi apapun. Dicoba aja. Jadi kadang mungkin anak juga merasa lebih dekat kepada siapa gitu ya, kepada ayah atau kepada ibu. Tapi nggak apa-apa. Jadi budaya coaching ini, budaya percakapan coaching ini kita bangun di dalam keluarga. Itu sih sebenarnya intinya. Nanti juga mungkin anak-anak juga terbiasa. Jadi mungkin nanti kakak juga terbiasa melakukan itu pada adik, gitu ya. Bapak dan antara bapak ibu juga mungkin juga lebih banyak bertanya, lebih bagus dibandingkan menyuruh-nyuruh atau menasehati. Jadi tidak ada keharusan bahwa anak laki-laki harus di-coach oleh ayahnya atau anak perempuan harus di-coach oleh ibunya, kecuali memang pilihan anaknya. Misalnya anaknya, "Mah, untuk yang ini kayaknya aku pengen ngomong sama mama aja deh," misalnya gitu. Tapi bukan karena laki atau perempuan. Iya. Oke, jadi sedapat mungkin kalau memang kedua orang tua bisa memerankan fungsi sebagai coach, peranan sebagai coach, ya lakukan saja gitu ya. Tidak perlu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Baik, terima kasih Bu Ferly. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan tadi. Ini juga menarik nih. Saya dan suami sudah pernah membahas ini, bahwa kita harus membentuk karakter anak kita, ya salah satunya untuk menjadi seorang yang kritis. Tapi dalam diskusi itu kami malah khawatir akhirnya, kalau anak terlalu kritis nanti susah diatur. Apakah benar kita harus membentuk karakter anak menjadi kritis dengan kekhawatiran susah diatur? Silakan Bu Ferly. Oke. Anak kritis nanti banyak bertanya gitu ya. Bahkan sebelum susah diatur udah banyak nanya duluan gitu ya. Sebenarnya kan kalau yang namanya kritis itu artinya dalam hal ini pemahamannya mereka tidak mentah-mentah aja menerima semua informasi yang sampai. Kita perlu sekali individu seperti ini Bapak Ibu. Di antara informasi yang banjir, informasi entah dari mana, nggak jelas mana yang hoax, mana yang betul. Ini penting banget untuk anak-anak itu bisa kritis. Nah, kritis dan susah diatur itu menurut saya adalah dua hal yang berbeda. Karena nggak cuma kritis, kan tadi mesti komunikasinya bagus, nggak semata-mata kritis gitu loh. Nggak semata-mata berpikir kritis, mesti bisa menghormati orang lain, harus fleksibel. Nah, itu kan semua sinergi. Kalau dia kemudian susah diatur, nggak bisa menghormati, berarti kita berhasil menanamkan karakter di satu hal, tetapi di hal lain belum. Makanya ini yang kemudian di awal tadi saya sempat sampaikan, yuk Bapak Ibu sepakati antara Bapak dan Ibu ini, apa yang karakter yang dominan yang mau dibangun. Dan setiap keluarga itu bisa berbeda loh Bapak Ibu. Di sini adalah dominannya kesederhanaan, saling menghormati, kritis misalnya. Tapi di tempat lain mungkin yang utama adalah misalnya keluarga ini adalah keluarga yang selalu gembira, fun, itu kan nanti akan berbeda warnanya. But it's okay gitu. Orang gembira sekaligus kritis juga bisa, tetap respect pada orang lain. Gitu. Jadi menurut saya jangan punya kekhawatiran berlebihan dulu dalam hal itu. Ya, karena tadi juga diingat peran orang tua kan cukup banyak ya. Pendidiknya juga dimainkan, coach-nya juga dimainkan, pengasuhnya juga, dan role modelnya juga. Nah, ketika anak makin besar, memang peran coach ini jadi semakin besar juga porsinya.
Tetapi tentunya dengan catatan di usia-usia sebelumnya kita memainkan peran yang lain juga secara seimbang. Ya, baik. Mudah-mudahan memang menjawab pertanyaan yang terakhir tadi ya, Bu Verly. Berikutnya ini juga ada lagi pertanyaan. Ini banyak yang bertanya. Saya susah sekali menghadapi anak saya yang sudah tergila-gila gadget. Bagaimana peranan sebagai coach menghadapi ini? Silakan Bu Verly. Banyak peran harus dimainkan dalam hal ini Pak Beni dan Bapak Ibu semua. Ya, satu adalah peran sebagai panutan. Cek dulu apakah kita juga berlebihan dalam menggunakan gadget. Ketika anak kita bilang berlebihan dalam menggunakan gadget, tanya dulu ke diri kita sendiri, apakah saya juga berlebihan dalam menggunakan gadget. Satu. Ya, itu peran sebagai role model karena yang namanya values, yang namanya nilai itu tidak bisa diajarkan. Dia itu ditangkap dari perilaku yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak menangkap itu. Seberapapun kita bilang keluarga ini harus menciptakan kebersamaan. Ya, tetapi di meja makan semua pegang gadgetnya masing-masing. Gimana kebersamaannya? Kan gitu. Ya, jadi cek dulu satu itu. Kemudian dalam peran sebagai pendidik, nah ini juga perlu sepakati waktu-waktunya dengan anak. Apa disiplinnya mau kayak gimana nih? Ya, perlu ketegasan nggak? Perlu dong. Kalau dilanggar, misalnya. Jadi semuanya diperlukan. Sebagai coach juga, menurut kamu apa ini gunanya untuk apa? Kalau main terus seperti ini, bisa dikasih contoh. Misalnya orang-orang yang ketagihan gadget, kan sambil cerita. Nih Kak, lihat deh. Ini kalau ketagihan gadget tuh kayak gini. Menurut kamu gimana? Jadi gitu, nanya lagi. Menurut kamu gimana? Perlukah kita bikin kesepakatan gimana? Kalau kita bikin kesepakatan, menurut kamu gimana? Jadi selalu berusaha. Gampang? Enggak. Enggak gampang. Apalagi kalau sudah sampai pada tahap misalnya adiksi. Ya, mungkin kalau adiksi malah perlu intervensi yang berbeda. Ya, kalau adiksi perlu intervensi yang berbeda. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan Bapak Ibu, tapi menurut saya apakah itu mudah? Enggak mudah. Tetapi kita perlu membiasakan diri untuk mulai diskusi. Conversation. Baik, Bu Verly. Jadi selalu ingat peran orang tua bukan hanya sebagai coach, tapi ada peran-peran lain yang juga tetap harus dilakukan, asuh sebagai pendidik, dan yang penting sebagai panutan juga. Jadi kalau orang tuanya tergila-gila gadget juga, ya agak susah untuk menghadapi anak yang dengan perilaku yang sama. Begitu Bu Verly ya? Baik. Ini ada satu dari seorang guru. Saya punya satu siswa yang introvert, dan setahu saya memang keluarganya broken home. Saya ingin menjadi coach untuk anak ini. Bagaimana caranya? Oke, terima kasih luar biasa Bapak Ibu pendidik ya. Menghadapi siswa yang beragam gitu ya, pasti tidak mudah, apalagi ada mereka-mereka yang latar belakang keluarganya mungkin tidak terlalu menguntungkan ya. Bapak Ibu, untuk yang seperti ini, 2 skill utama di awal. 2 skill utama. Membangun kedekatan dan mendengar dengan empati. Itu penting sekali lebih dulu untuk dibangun. Jadi dia merasa, dia mungkin tidak dapat, ada hal-hal yang tidak didapat anak di rumah. Ya, kita hadir walaupun tetap tidak bisa menggantikan 100% ya, tetapi paling tidak ada sosok orang dewasa di luar yang mau mengerti, itu dulu. Bahkan mungkin di awal-awal porsi bertanyanya tuh sedikit aja. Tapi percayalah ketika anak sudah percaya bahwa ada orang dewasa yang mau mendengar, kita empati juga, oh hari ini kamu lagi apa, lagi sedih, gimana, apa yang kamu pikirkan, dan sebagainya. Ketika itu benar-benar anak sudah percaya sama kita, Bapak Ibu, baru pertanyaan-pertanyaan bisa lebih banyak. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu rasakan di rumah? Bagaimana situasi rumah? Dan kalau bisa sedapat mungkin kita juga menjadi coach buat orang tuanya kali ya. Bapak Ibu ya, bisa ya ketika misalnya bertemu dengan orang tua, salah satu mungkin ayahnya atau ibunya, Bapak Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan coaching loh. Ya. Nah ya buat pendidik juga nih Pak Beni,
Ketika ketemu ada momen-momen bagi rapot, misalnya gitu ya, ketemu dengan orang tua, Bapak Ibu tetap loh bisa mengajukan pertanyaan coaching. Bapak Ibu sebenarnya apa sih yang diharapkan dari anaknya? Bagaimana sih keluarga bisa mensupport ini? Gitu. Ya, ya. Baik, Bu Ferry. Ini menyambung dengan beberapa pertanyaan yang bagaimana caranya sekolah ini bisa membantu para orang tua supaya memahami mindset tentang coaching dan mengetahui bagaimana caranya dan kalau bisa melaksanakannya. Ya, kalau yang Bu Ferry sampaikan tadi, mungkin dalam bentuk ekstrimnya sekolah mengadakan pertemuan dengan orang tua murid, menghadirkan pembicara yang untuk membantu orang tua memahami tentang coaching. Mungkin itu cara salah satunya yang bisa mencapai tujuan itu ya. Pertanyaan berikut, bagaimana orang tua, bila orang tua keduanya bekerja, kedua orang tua bekerja, fungsi coach-nya ini nggak bisa maksimal. Tanggapan Bu Ferry bagaimana? Iya, tidak bisa maksimal, iya, tapi saya kok nggak yakin kalau sampai nggak ada waktu ya. Misalnya malam hari gitu ya, atau di weekend itu kan tetap bisa. Jadi membangun budaya itu kan sebenarnya membiasakan di kesempatan yang kita punya. Di kesempatan yang kita punya. Dan selalu itu diingat. Menurut saya penting untuk selalu diingat. Karena biasanya lelah, pulang bekerja, capek gitu ya. Terus, udahlah, lama. Kan suka gitu ya. Mesti nanya lagi, mesti dengerin lagi, lama. Nah, itu yang kita perlu ingat terus. Karena bisa-bisa nanti kita ada di rumah pun nggak terbangun budaya itu. Jadi, masih ada waktu, walaupun mungkin memang tidak maksimal, tetapi lebih baik dilakukan daripada tidak sama sekali. Begitu Bu Ferry ya? Pak Benny, mungkin saya mau share ya pengalaman saya nih. Saya kan juga termasuk orang yang punya aktivitas di luar gitu ya. Jadi banyak aktivitas di luar sebelum pandemi nih maksudnya, punya aktivitas di luar. Bagaimana sih budaya coaching ini bisa dibangun gitu. Nah, Bapak Ibu, simple nih. Contoh aja waktu itu, satu hari saya malam baru pulang gitu ya. Kemudian anak saya mengeluh bahwa nilai fisikanya jelek. Ya, nilai fisikanya jelek karena dia waktu itu kelas 1 SMP, SD nggak dapat fisika, SMP dapat fisika, kemudian nilainya jelek. Nilai jelek itu berapa? 5. Aduh, sambil kesel. Bun, aku nilainya jelek, fisikanya 5. Terus, sebagai orang tua kan kadang-kadang kita suka kesel ya, ini gimana sih anak belajar ya sih kamu gitu ya. Tapi daripada menanyakan itu, Bapak Ibu bisa kemudian mengajukan pertanyaan coaching sebenarnya. Situasinya formal, nggak formal, santai. Oke Kak, apa sih sebenarnya menurut kamu yang terjadi? Habis gurunya nggak enak, ngajarannya aku nggak ngerti, misalnya gitu ya. Oke, jadi menurut kamu gurunya nggak enak ya Kak? Ya. Apalagi? Ulangannya mendadak, tapi aku nggak siap. Oke, gurunya nggak enak, ulangannya mendadak. Apalagi Kak? Emang susah pelajarannya. Oke, gitu ya. Kita terima dulu. Jadi kakak sekarang kesel karena nilainya jelek. Pertanyaannya adalah, teman-teman lain kayak gimana? Macam-macam nilainya. Ada yang dapat nilai bagus? Ya, ada sih. Jadi menurut kamu, gurunya sama, waktu ulangannya sama, ya kemudian soalnya sama, tapi dia dapat bagus dan kamu dapatnya nggak bagus. Ya, habis gurunya balik lagi ya, sabar. Ini kita bilang ya, sabar, hadir, tangkap perasaannya. Oke, terus saya nanya aja terus lebih lanjut. Kak, jadi menurut kamu kenapa ini bisa terjadi? Terus dia bilang, ya mungkin karena aku nggak belajar, nggak rajin kayak temanku itu. Oke, berarti teman kamu rajin, saya tinggal ngulang. Ya iya sih. Akhirnya kan anak mengakui sendiri. Dan kemudian setelah itu saya cuma tanya, jadi menurut kamu supaya nilainya bagus, apa yang perlu dilakukan, Nak? Gitu ya. Atau kamu mau nilai berapa nanti kalau ulangan lagi? Kita kan orang tua pengennya 10 gitu ya, 100 gitu. Tapi dia hanya bilang, saya pengen 7 aja, aku pengen 7 aja pas KKM. Karena tadinya 5 menjadi 7, buat saya itu progres. Kan anak juga perlu waktu. Maka kemudian saya bilang, oke, tapi buktikan bahwa kamu memang bisa. Nah, ini adalah salah satu sederhana
contoh percakapan coaching di malam hari setelah pulang beraktivitas, tapi kemudian anak jadi paham gitu bahwa, terus dia nanya, kok Bunda nggak marah sama aku? Ya terus saya bilang, kalau marah juga kan nilai kamu nggak berubah. Gitu ya. Jadi bisa kok Bapak Ibu, kita mulai aja kalau menurut saya. Mungkin tidak mudah, tetapi dimulai aja dari sekarang, karena ini namanya skill ya Pak Beni, ini keterampilan. Coaching ini adalah sebuah keterampilan. Dan tidak ada cara untuk menguasai keterampilan kecuali dengan berlatih. Ya, jelas sekali Bu Feli. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa peserta tentang hal tersebut. Sebenarnya waktu sudah habis, tapi kok ya saya terganggu nih. Ada satu kelompok pertanyaan yang saya coba rangkum ini, tetap harus jadi ganjalan ini kalau saya nggak sampaikan. Ini pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang pada dasarnya kesulitan menghadapi anak yang susah diatur, ya, dikasih kesempatan malah ngelunjak, ya, malah cenderung marah balik kepada orang tuanya kalau diajak bicara, dibilang orang tuanya kepo lah, inilah itulah, intinya susah diatur, ya. Jadi sebagai orang tua, kadang untuk memulai tahap 1 aja itu sudah susah. Anak ini sudah terbentuk terlalu keras. Mungkin awalnya beberapa orang tua tadi mengatakan mungkin awalnya kami kurang tepat dalam mendidik sehingga cenderung karakternya sudah seperti itu. Bagaimana kami bisa mengkoreksinya? Dan ini pertanyaan terakhir Bu Ferry, mau dijawab. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, ketika kita sudah punya awareness baru, ya sudah punya kesadaran baru, mungkin kami dulu salah. Yang pertama harus dilakukan Bapak Ibu adalah memaafkan diri kita sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu, oke, maafkan diri sendiri bahwa mungkin saya dulu tidak punya pengetahuan, belum punya kesadaran itu, belum punya pengetahuan itu, atau mungkin saya punya problem lain yang membuat saya tidak fokus pada anak. Maafkan. Karena ketika itu belum dimaafkan, kita susah move on juga. Jadi menyalahkan diri sendiri terus. Maafkan. Ya. Nah, setelah itu baru oke, jadi apa nih yang mesti dilakukan? Ingat lagi peran. Ya, peran mana yang tadinya mungkin belum optimal? Apakah anak itu merasa disayangi? Ini kan kebutuhan dasar ya, kebutuhan emosi yang mendasar. Apakah dia merasa disayangi sama ini? Dia merasa kehadiran kita itu untuk melindungi kan? Mungkin kita mesti mundur dulu Bapak Ibu beberapa tahap sebelum melakukan coaching. Nah, coaching itu nggak bisa, percakapan coaching itu nggak bisa dilakukan kalau kita nggak punya kedekatan. Di organisasi sekalipun saya bilang, trust atau rasa percaya antara atasan bawahan itu nomor 1. Sebelum mau coaching, jangan buru-buru mau coaching kalau tim kita aja belum percaya sama kita. Jangan buru-buru mau ngajuin pertanyaan terus kalau anak aja belum percaya. Jadi bisa jadi Bapak Ibu nggak apa-apa, take your time, mundur aja sedikit, mulai bangun kedekatan lagi, mulai bangun bonding lagi gitu ya sama anak, karena bisa jadi kedekatan atau attachment-nya ini yang kurang pada masa yang dia perlu. Nggak apa-apa, mundur beberapa tahap, nah kemudian baru dekati. Mungkin kalau anak kesal ditanya-tanya, jangan ditanya. Jangan mentang-mentang baru dapat pengetahuan coaching, langsung dibombardir anak dengan pertanyaan, ya jangan juga. Jadi kita mulai bertahap. First adalah maafkan diri Anda dengan ketidaksempurnaan, dan kemudian ke depannya, penting kan ke depannya lebih baik. Akhir itu selalu lebih baik dari awal. Baik, Bu Feli. Jawaban dari pertanyaan terakhir ini mudah-mudahan cukup membantu banyak orang tua, karena cukup banyak yang menanyakan hal ini, dan mudah-mudahan sudah terjawab. Tahap 1-nya adalah maafkan dulu diri sendiri, dan mulai. Mau tidak mau harus dimulai. Apapun tantangannya, begitu ya Bu Feli ya? Baik, Bu Feli, kita memang sudah mendekati batas waktu, bahkan sudah lewat sebenarnya dari waktu yang kita juga sudah perpanjang. Sebelum kita akhiri, ada beberapa catatan penting yang ingin saya sampaikan, bahwa karakter bukanlah sesuatu yang dapat dibangun dalam waktu singkat. Dan tidak ada kata terlambat untuk memulainya. Perlu ada kesepakatan dan komitmen antara orang tua agar ketika membangun karakter anak itu ada konsistensi dan keseragaman antara
ayah dan bunda, gitu ya. Dan ada sejumlah karakter yang berdasarkan survei yang Bu Ferry sampaikan tadi, yang memang akan membantu anak untuk bisa menghadapi tantangan di abad 21. Coach hanyalah salah satu dari 4 peran orang tua. Ada 3 peran lainnya yang tidak boleh dilupakan dan sama pentingnya, yaitu sebagai pengasuh, pendidik, dan panutan. Peran pendidik sangat diperlukan dalam mengenalkan anak tentang konsekuensi dari perilakunya yang tidak sesuai dengan aturan atau harapan. Peran pendidik sebagai orang tua ya maksudnya. Peran orang tua sebagai pendidik sangat diperlukan dalam mengenalkan anak tentang konsekuensi dari perilakunya yang tidak sesuai dengan aturan ataupun komitmen. Dan ini memang dibahasnya minggu lalu di webinar disiplin positif. Jadi nanti Bapak Ibu yang kebetulan minggu lalu tidak sempat mengikuti, berikan linknya sehingga pemahaman Bapak dan Ibu akan menjadi lebih lengkap antara webinar hari ini dengan webinar minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang disiplin positif. Dan untuk menjadi coach yang efektif, kita harus mengembangkan 3 skill. 3 skill yang sejak tadi kita bahas dan saya akan ulangi, yaitu mampu untuk membangun kedekatan dan rasa aman. Dan ini harus terus-menerus dilakukan karena bisa, karena biasa. Kalau tidak dilakukan, ya tidak akan pernah bisa. Lalu juga mendengar dengan empati, yang lebih penting di sana adalah mendengar yang tidak dikatakan. Berarti observasi yang cermat tentang bagaimana anak mungkin dari ekspresinya, apa yang dia rasakan, tapi dia tidak katakan, itulah mendengar dengan empati. Yang terakhir, bila kita mampu untuk menjalankan 2 skill tersebut, tentu pada saat kita mengajukan pertanyaan bermakna, maka akan lebih tepat. Ya, terakhir mungkin dari saya, terima kasih atas materi yang telah Bu Ferry sampaikan, yang telah sangat membantu kita semua untuk memahami bagaimana melaksanakan coaching dalam membangun karakter. Demikian Bu Ferry dari saya. Silakan Bu Ferry bila ada yang ingin ditambahkan. Ya, baik Bapak Ibu. Saya cuma ingat suatu kata-kata hikmah gitu ya. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, bukan zamanmu, karena nanti dia akan tumbuh besar punya tantangan di zamannya juga. Jadi kita berpikirnya adalah untuk mereka ke depannya seperti apa. Siapkan anak-anak kita untuk menjadi generasi yang tangguh di zamannya kelak. Dan salah satunya adalah dengan mulai membudayakan coaching di rumah. Mulai mengajak mereka berpikir lebih bagus, berpikir lebih kritis, ya, sehingga mereka siap menghadapi tantangan-tantangan apapun yang mereka hadapi dalam hidupnya ke depan. Gitu kira-kira Pak Dini. Ya. Terima kasih Bu Feli. Baiklah Bapak Ibu, kita telah sampai pada penghujung acara. Sebelum kita tutup, kami sangat meminta kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi polling survei yang telah disiapkan oleh panitia. Tidak sampai 1 menit, kita akan bisa merampungkan polling survei ini dan segera melihat hasilnya bersama-sama. Silakan dipilih. Hanya 3 pertanyaan, Bapak dan Ibu. Sudah, sebentar lagi terlihat hasilnya. Baik, luar biasa ini. Semua mengatakan setuju dan sangat setuju bahwa materi yang diberikan memadai dan bermanfaat. Untuk durasi 24% mengatakan kurang setuju,
kalau sudah dianggap mencukupi, yang menyatakan setuju 59%, sangat setuju 17%, dan yang terakhir, wow, hampir hampir semuanya mengatakan bersedia untuk mengikuti seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi UI berikutnya. Ya, nanti kalau memang ada kita akan sampaikan di flyernya. Bapak dan Ibu, seperti yang telah kami sampaikan tadi, paling lambat dalam 2 minggu, panitia akan mengirimkan email kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan e-certificate untuk peserta yang mengikuti sesi webinar ini melalui platform Zoom, dan juga untuk mengirimkan link YouTube untuk webinar 1 mengenai disiplin positif, agar pemahaman Bapak dan Ibu tentang pembangunan karakter bisa menjadi lebih lengkap. Sebelum layar ini ditutup nanti, Bapak dan Ibu masih dapat melihat informasi mengenai LIPSI, Lembaga Asesmen dan Intervensi Psikologi, dan servis yang dapat diberikan oleh lembaga tersebut. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat beraktivitas.